Masjid At-Tarbiyah, Musa At-Tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ainina sirri hayatil wujud wa sababil aqdami li kulli mawjud, amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu alaihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis al-kama. Wa qala ba'dul hukama arba'atun la sa'adata fihim wasani alladhi la yujibu mu'addina atau kama qala. Bapak Ketua MC yang saya hormati, dari atasan sampai bawahan yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus Bapak Ketua RT 04 dan yang terhormat Bapak RW 12 ya? Oh 16. Hadirin kaum muslimin, ini begini ceritanya Pak Dekannya. Saya ini baru ceramah di Cijedil, langsung mampir sholat asar dulu. Pak Solehin nih kata Pak Dekannya, tolong ceramahnya harus bahasa Indonesia. Untung tidak disuruh pakai bahasa Korea. Kalau cuma bahasa Indonesia, ya Insya Allah gitu. Bapak DKM, saya mau tanya dulu, ini waktunya sampai jam berapa? 40 menit saja Pak. 40 menit. Insya Allah. Soalnya gini, kalau acara Maulid Nabi, Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika sholawatullah alaika rohatil latiyar tasdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika. Lalu kenapa kita memperingati Maulid dan lalu mengapa kita sholat berjamaah? Itulah apa Rasulullah
Innamal buistu, tadi saya sampaikan, innamal buistu liutammi Makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus ke bumi ini bukan menyempurnakan ibadah, Pak, bukan menyempurnakan ilmu, bukan, Pak, tetapi menyempurnakan akhlak. Belum tentu orang ahli ibadah itu masuk surga, tidak ada. Belum tentu orang berilmu itu masuk surga, tidak ada. Tetapi walaupun ibadahnya kurang, asalkan dia punya akhlak yang bagus, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat dan hidayah dan maghfirah kepada orang tersebut. Pak DKM cek bahasa Sunda mah kieu, jelema nu tukang ibadah ge can puguh Surga. surga, mau utara ibadah. Betul nggak Pak Sorein? Orang yang rajin ibadah itu belum tentu masuk surga, apalagi orang yang Tidak pernah. tidak pernah ibadah. Gitu logikanya. Hadirin kaum muslimin, kita ini calon saharap semuanya juga. Jangan mati. Sahabat itu Pak pernah berdiskusi Nabi Idris alaihissalam ingin tahu rasanya sakitnya dicabut nyawa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih tahu malaikat, itu hamba kami Idris namanya. Dia ingin tahu rasanya bagaimana sakitnya dicabut nyawa. Kata malaikat, siap Idris, permintaan Anda akan saya kabulkan. Nabi Idris ditidurkan, kemudian cabut, kemudian ruhnya dikembalikan lagi. Idris ditanya, wahai Idris, bagaimana barusan Anda dicabut nyawa? Sakitnya bagaimana? Kata Nabi Idris, wahai malaikat, barusan engkau mencabut nyawa saya itu kalau dibandingkan kerbau 300.000 kali disembelih masih rasa sakit dicabut nyawa barusan. Kata malaikat, oh begitu ini sebab padahal barusan saya nyabut nyawa Anda itu saya sambil kasihan sama Anda. Yang menjadi pertanyaan, Pak, malaikat mencabut nyawa Nabi sambil rasa kasihan, begitu dahsyatnya sakitnya. Yang menjadi pertanyaan yang harus kita takuti, bagaimana malaikat ketika mencabut nyawa kita dibenci oleh malaikat tersebut. Ini Pak yang harus direnungkan oleh kita. Ini gimana ya, saya belum siap. Oh ya, kalau bisa nego dengan malaikat aja, kita enak Pak. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya sangat misterius. Makanya hati-hati Pak dengan hibah maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga iman kita itu tidak copot nanti waktu sakaratul maut. Makanya Pak DKM kalau lagi menghadiri orang yang lagi sakarat, jangan la ilaha illallah, jangan dibaca la ilaha kalau memang udah parah sakaratnya, udah di sini. Jadi Allah aja. Gitu. Jadi karena kalau kata sebagian ulama begini, ketika orang lagi sekarat, kemudian dia dipaksakan la ilaha illallah, kemudian dia bilang la cet, nah itu bahaya Pak. Di dalam neraka abadi. Gitu Pak. Pak kalau bicara mati, buat apa buat 1 miliar Pak? Saya bertanya. Kalau sudah berbicara kematian, mohon maaf Pak, saya bukan membukakan air. Kenapa orang yang sudah meninggal, sudah cabut nyawa, kotorannya keluar? Kenapa? Saking sakit Pak. Saking sakit. Kata malaikat Rasulullah, kamu ini hidup dunia itu kayak orang yang punya dunia aja. Kamu jarang jarang ibadah. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati Pak. Setan bukan lari itu. Setan memudahkan daya dan tenaga untuk mencelakakan kita supaya imannya itu cepat tidak terbawa pada saat itu. Kemudian datang pertanyaan atau pembicaraan dari Pak DKM. Ya Allah, semoga jamaah ini semuanya meninggalnya dalam ibadah. Yang menjadi pertanyaan, kalau doa tersebut, kata Pak DKM, ya Allah saya ingin dicabut nyawa itu dalam waktu ibadah. Ibadahnya juga kagak.
Ya Allah, cek kasolihin teh abi teh yang cabut nyawa teh ke ibadah nake tara. Hati-hati Pak. Al insanu Imam Ghazali dalam kitab Ihya'ulumuddin juz ketiga beliau mengatakan al insanu yamutu ala ma asa'aleh. Manusia itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kebiasaan sehari-hari. Mohon maaf Pak, tidak bisa ditawarin. Kalau kita sehari-hari maksiat berarti kita meninggalkan di waktu. Kalau kita sehari-hari ibadah berarti Bapak, mohon maaf Bapak, kalau Bapak sehari ibadah berarti Bapak akan diwafatkan dalam keadaan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Modal yang cuma satu modal untuk ke surga, yaitu husnul khotimah. Tidak ada lagi. Gitu. Kan cukup. Sebelum lagi. Nanti malaikat mungkin bisa disokong. Mohon maaf Pak. Tapi Kropopin di Amerika pernah menguji tes malaikat kecuali sampai cabut nyawa itu, apakah betul-betul ada orang yang lagi sekarat pada KM dimasukkan ke peti kaca, tidak ada lo masuk pecah Pak. Kita sudah tahu ajal, waktu kontrak kita udah selesai, kita mau lari kemanapun dikejar. Disinilah kita harus cinta. Dikejar Pak, mohon maaf, tidak dikejar. Kuntu sapi'an lahu yaumal qiyamah, kata Rasul, maka aku nanti akan berdiri untuk menyelamatkan, memberi syafaat, memberi pertolongan orang-orang yang memuliakan, mengagungkan, menghormati, menomorasatukan kelahiranku. Nah ini Pak Haji, jadi kalau nanti memang ini dimasukkan ke YouTube atau live, kalau memang ada kalimat yang masuk kepada situasi sekarang, tolong dikat aja. Difilter Pak, insya Allah. Ya. Kalau memang ada kalimat saya masuk ke situasi sekarang, ya tolong dikat saja. Memang itu tidak sengaja. Intinya inilah, dengan hikmah Maulid Nabi ini pada KM, kalau memang mau memperbaiki rumah yang bocor, jangan dari bawah lah, dari atas. Oke Pak Haji tadi? Setuju. Gitu. Itu intinya untuk menjawab di sana. Gitu aja ya. Itu mudah-mudahan negara kita cek sunat lah, geus lah. Geus keparuh. Kalau bahasa Indonesia sudah tidak menentu. Nah ini udah waktunya Pak. Udah waktunya. Itu saya maaf pada saat ini saya tidak akan membahas yang berkaitan dengan PET karena bukan tempatnya. Kita Pak Haji Dedi, Pak DKM, Pak RW, hadirin promosi ini semuanya, kita ngaji aja ya. Ya, ngaji aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Dan sambil berdiri karena ruh yang agung itu datang dan menghadiri dan mencatat siapa yang ikut hadir dalam acara tersebut. Mudah-mudahan Pak, kita nanti di akhir nanti yaumul qiyamah dapat pertolongan beliau. Siapapun tidak akan bisa menolong kita. Siapapun, umpamanya gini, kita punya saudara alim ulama bisa nolong nanti di akhirat, nggak bisa, tidak ada judulnya. Kita punya saudara ustaz nanti di akhirat akan menolong kita sekeluarga, nggak bisa. Siapa yang akan menolong? Junjunan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Disingkat aja,
Dengarkan baik-baik ya. Ra'atil atyaru tasdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi Abdullah nama Yahya. Siapa terus? Aminah. Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya Rasulullah itu di alam sana itu, di alam gaibiyah seperti burung merak? Kan burung merak itu indah. Nah, kemudian burung merak itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan sajaratul yakin, pohon keyakinan. Namanya itu sajaratul yakin. Bukan pohon nangka, bukan. Tapi sajaratul yakin, pohon keyakinan. Kemudian cahaya yang berbentuk burung taus itu disuruh hinggap di dahannya itu pohon sajaratul yakin selama 70.000 tahun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sujud 70.000 tahun kemudian dibangkitkan, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan mir'atul hayat, yaitu cermin kehidupan. Burung merak itu melihat cermin dan melihat wajahnya sendiri, maka keluarlah 6 keringat dari burung itu, cahaya burung itu, keringatnya 6 tetes. Yang satu tetesan pada KM pada Pak Haji ini jadi lautan. Yang 2 tetesan lagi, yang kedua jadi bumi. Yang ketiga tetesan itu jadi langit. Yang keempat tetesan itu jadi malaikat. Dan yang 5 tetesan itu manusia, 6 tetesan itu jadi alam akhirat. Itulah fungsinya kita harus mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, saya bicara segini nih karena di masjid, bukan di panggung ini, agak deg-degan Pak jadi ya. Soalnya gimana ya, Pak Solihin itu ngundang saya salah pada kaya. Karena saya itu orangnya bukan keras Pak Haji, bukan aliran keras, saya aliran lembut. Gitu.